Amin. Haleluya. Sahabat Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih keras lagi sahabat Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Puji nama Bapak Yahweh. Pagi hari ini mari sama-sama di hari Sabat ini ya, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu tenang di tengah badai, saudara. Kita baca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Next slide mungkin. Oke. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Bapak Yahweh. Dan terjadilah pada suatu hari, dia naik ke sebuah perahu dan juga murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, kita akan melintas ke seberang danau ini. Maka mereka pun berlayar. Dan ketika mereka sedang berlayar, dia tertidur. Dan turunlah angin topan ke danau itu, dan mereka diterpanya dan berada dalam bahaya. Dan sambil mendekati mereka, murid-muridnya membangunkan Yeshua dan berkata, ya Tuhan, kita binasa. Dan setelah terbangun, dia menghardik angin dan gelombang air, dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Dan Yeshua berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Dan sambil ketakutan mereka takjub seraya berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Amin. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini saudara, ini temanya adalah Yeshua itu membuat mujizat ya, meneduhkan badai. Pada waktu itu Yeshua dan murid-muridnya disampaikan pergi menuju ke seberang danau. Di situ Yeshua dan murid-muridnya menghadapi gelombang besar. Dikatakan bahkan sampai murid-muridnya dan Yeshua itu berada di dalam bahaya. Nah, pagi hari ini melalui pembacaan kita di dalam Lukas ini saudara, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Apa sih sebenarnya berkat firman yang bisa kita dapatkan melalui pembacaan kita di dalam Lukas ini? Next ya. Yang pertama saudara, bahwa badai itu bisa datang kapan saja saudara ya. Badai itu bisa berbicara tentang tantangan, ya. Badai itu bisa berbicara tentang persoalan. Nah, badai itu bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu kita harus apa saudara? Waspada dan bersiap sedia, sehingga kita tidak jatuh. Ya, ketika badai datang, ketika masalah datang, kita harus siap sedia. Sebelum datang kita harus sudah siap sedia. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan beberapa yang sederhana saja ya saudara. Ya, mulailah, yang pertama mulailah setiap hari itu dengan doa dan ucapan syukur. Simple saudara. Setiap bangun pagi, ketika kita membuka mata, kita bersyukur, berdoa. Kekuatan doa itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Doa itu memang tidak kelihatan tetapi berdampak. Ya. Makanya setiap hari ketika kita bangun pagi sering sekali diingatkan, ayo berdoa, ayo Shema Israel. Kenapa saudara? Karena doa ini adalah benteng pertama sebelum kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini benteng awal kita, di mana kita sebelum melangkah itu kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Bapa Yahweh. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau ada badai datang, ya, tetapi di situ kita undang Tuhan Yeshua, maka badainya akan apa saudara? Tambah besar atau berhenti? Berhenti. Di dalam Lukas tadi juga jelas ya, ketika murid-muridnya berseru kepada Yeshua, Yeshua bangun dan menghardik, maka badai itu berhenti. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
Setiap tantangan yang kita hadapi, ketika kita awali dengan doa, kita berseru kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh yang kasih kekuatan dalam hidup kita. Yang kedua, kita undang Tuhan, ya. Seberapa banyak kita masih mengundang Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya. Kita koreksi kembali. Sudahkah di dalam setiap kehidupan kita mengikut sertakan Bapa Yahweh, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 itu benar-benar bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, maka Tuhan itu turut bekerja bersama dengan kita, saudara, ya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sama-sama merenungkan kasih Bapa Yahweh, ya. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas kehidupan kita. Jadi undanglah Tuhan sebelum kita melalui hari-hari kita. Oke. Kemudian untuk bersiap sedia, apa yang harus kita persiapkan dalam hidup ini, saudara? Kita harus mencintai firman, ya. Seberapa banyak yang masih merenungkan firman pagi hari sebelum beraktivitas? Mungkin ini simpel, saudara, ya. Wah, itu hal yang memang sering, maksudnya untuk anak-anak Tuhan ya memang harus itu dilakukan, tetapi kadangkala kita tidak melakukannya. Kita tahu tetapi belum melakukannya. Nah, kenapa begitu pentingnya firman itu harus kita cintai, harus kita pegang, saudara? Karena di dalam hidup ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Bisa itu berat, bisa itu hanya biasa saja. Tetapi kalau kita itu berpegang pada kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan itu relevan dari dulu, sekarang, sampai selamanya, saudara. Apapun yang kita hadapi, ya, ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu selalu bisa menjadi jalan keluar atas hidup kita. Oleh sebab itu mari sama-sama saya ajak kembali lagi, yuk kita merenungkan kebenaran firman yang tadinya aras-arasen, ya, baca kitab suci. Kalau dulu ada programnya baca kitab suci 1 tahun, ya, entah itu pada dilanjutin atau tidak. Tetapi kita mau kembali lagi, ya, saudara. Kenapa firman itu menjadi penting? Seperti waktu Yesua dicobai di padang gurun, senjatanya apa, saudara? Firman. Ada tertulis, ya, di dalam kitab suci ini semua ada, saudara. Mau apa aja, kalau kita mau cari, kita mau baca, kita mau renungkan, jawabannya ada. Oleh sebab itu kita sebelum segala sesuatu terjadi, setiap hari siap sedialah, ya, renungkan kebenaran firman Bapa Yahweh, ya. Next, ya. Kemudian dari perikop ini tadi, ya, kita harus bagaimana kita harus bertahan di dalam badai, ya. Ketika masalah datang, ketika tantangan datang, apa sih yang pertama kita respon? Bagaimana respon sikap hati kita? Itu juga penting, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan miliki respon hati yang benar ketika kita menghadapi tantangan, ya. Karena respon kita ini mempengaruhi tidak hanya seluruh tubuh kita, tetapi lingkungan kita juga. Pertama kali kalau kita menghadapi tantangan apapun itu, ya, mau kecil mau besar, kalau respon kita apa ini? Mengucap syukurkah? Atau langsung marah-marahkah? Atau diem dulukah? Ya, itu berimbas di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita marah-marah, kira-kira sekeliling kita kena enggak, saudara? Ya, keluarga kita di rumah mungkin kena, tetangga kita mungkin kena, ya. Karena apa? Energi yang keluar itu mempengaruhi lingkungan. Oleh sebab itu dikatakan respon hati kita itu harus benar ketika menghadapi tantangan, ya. Nah, makanya kenapa Bapak Gembala selalu mengingatkan, ayo ketika
kita menghadapi sesuatu itu persiapkan hati kita ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah sering diingatkan bahwa setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah proses untuk kita menerima berkat yang lebih besar. Saudara percaya itu? Percaya itu, siapkan hati kita ya. Karena berkat yang besar itu kalau kita tidak siap, maka berkatnya bisa nggak jadi datang, saudara ya. Oh, ini belum siap ya. Makanya persiapkan hati kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita langsung emosi ataukah kita diam dulu? Itu juga mempengaruhi. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 16 ya. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, di dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak menginginkannya, sebaliknya kamu berkata tidak, sebab di atas kuda kami akan melarikan diri. Oleh sebab itu kamu akan melarikan diri. Juga kamu berkata di atas yang cepat kami akan berkendara. Oleh sebab itu yang mengejarmu akan lebih cepat. Artinya apa saudara? Ini Bapak Yahweh mengingatkan sendiri loh, di dalam pertobatan, di dalam tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang nggak bisa berenang nih, terus akan tenggelam di kolam renang. Kalau orang itu gerak, terus kira-kira yang nyelamatin kesusahan nggak? Iya, tetapi ketika orang itu tenang, maka yang nyelamatin bisa cepat mengangkatnya. Begitu ya. Nah, sama Tuhan juga mengingatkan. Ini Bapak Yahweh sendiri loh sampai yang ngomong ya, di dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Ini respon saudara. Respon kita ketika menghadapi tantangan itu seperti apa? Bisa nggak kita ketika menghadapi tantangan ya kita belajar untuk tenangkan diri, mengucap syukur. Kalau kemarin Rebu sudah diajar tentang berdiam, ya ternyata berdiam itu perlu ya saudara. Nah di sini juga diingatkan lagi, tenanglah, tenang. Mungkin pertama kali kita bisa mengkoreksi diri. Apakah karena kesalahan kita maka tantangan itu datang, persoalan itu datang? Kalau memang iya, segera bertobat. Ya, kemudian di dalam keheningan itu ada kekuatanmu. Berbicara keheningan itu bisa saya artikan di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam hati yang tenang ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu ada kekuatan baru yang mengalir saudara. Ya, oleh sebab itu sekali lagi doa itu sangat besar kuasanya. Kayaknya nggak kelihatan ya. Cuman berdoa kadang di dalam hati. Kalau kita mau menangis ya kita menangis secara pribadi, kita nggak, orang lain nggak bisa lihat, tetapi dampaknya itu luar biasa ya. Kita ingat bahwa apa yang terjadi di alam roh itu mendahului alam nyata ya. Itulah pekerjaan daripada kuasa doa ya. Nah tapi kadangkala kita ini pertama kali ya memberontak ya, istilahnya kalau ada tantangan kita mesti kebanyakan yang keluar emosinya dulu. Oleh sebab itu pagi hari ini dengan perenungan firman Tuhan, kembali lagi yuk kita mau teduhkan hati dulu saudara. Ketenangan itu diperlukan ya. Respon hati kita yang benar untuk menghadapi tantangan itu bisa membuat kita melihat jalan keluar. Kalau kita gugup, kalau kita riweh sendiri atau apa ya, pusing sendiri ya, kita nggak bisa lihat jalan keluar. Pintunya sudah dibuka, tetapi kita bingung sana sini. Kelihatan nggak saudara? Nah, oleh sebab itu belajar untuk miliki respon yang benar ya. Sama-sama belajar, saya juga belajar, kita sama-sama belajar untuk memiliki respon hati yang benar ketika menghadapi tantangan ya. Next ya, selain kita memiliki
respon yang benar, saudara. Ketika di tengah badai itu apa sih yang kita perlukan? Apa, saudara? Iman. Iman kuat dan mental yang kuat. Artinya apa? Ya, saat menghadapi badai kita itu memerlukan perlu memiliki kekuatan iman. Kita nggak gampang menyerah, ya. Jangan mudah menyerah walaupun mungkin banyak yang mencoba menarik kita ke bawah. Tetapi ingat, kita pegang janji Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepada Bapa Yahweh itu akan dibawa naik dan tidak turun. Ya, oleh sebab itu kita mau pegang itu. Ketika ada orang yang mencoba menarik kita ke bawah, apa, saudara? Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, kita naik ke atas bersama Bapa Yahweh. Ya, dalam menghadapi tantangan itu Tuhan sendiri yang ingin supaya kita itu menguatkan hati kita, saudara. Ya, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat dimanapun engkau pergi. Itu janji firman Bapa Yahweh. Ya, ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, ya saudara, menggantikan Musa. Secara manusia tantangannya luar biasa. Ada ketakutan, ada kecil hati, ada rasa tidak mampu. Tetapi Tuhan sendiri katakan, kuatkan dan teguh hatimu. Nah, hari ini siapa yang menghadapi tantangan sebesar apapun itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan imanmu di dalam Bapa Yahweh. Ya, memang hidup ini, saudara, itu pertarungan iman, ya saudara, ya. Pertarungan iman, ya. Sampai Rasul Paulus bilang ketika itu, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan memenangkannya. Nah, itu artinya apa? Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini sebenarnya kita sedang bertarung, ya, mempertahankan iman kita. Tetapi ingat, dari awal mula Tuhan menjadikan kita sudah diciptakan sebagai seorang pemenang, saudara. Ya, tapi juga ingat, saudara, pemenang itu tidak dilatih dengan latihan yang biasa, ya. Nah, kita ini diciptakan sebagai seorang pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Bagaimana bisa menjadi seorang yang menang, bahkan lebih dari pemenang? Ya harus mau dilatih. Dan latihan itu lewat badai, ya. Lewat apa lagi? Tantangan. Nah, kita kuat nggak nih? Gitu loh, saudara. Makanya ketika kita menghadapi tantangan, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyerah. Belum, Mas, aku gak bisa. Ingat, kita punya Bapa Yahweh itu bukan Tuhan yang ngecek-ngecek, saudara. Dia itu pencipta langit dan bumi. Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Ya, betapa luar biasa. Makanya ingat kembali, ketika kita menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup, kita punya Tuhan yang besar. Ingatlah, kita diciptakan menjadi pemenang. Maju terus. Ketika jatuh, bangkit lagi. Ketika jatuh, bangkit lagi. Ada kekuatan Bapa Yahweh kok yang menolong kita, ya. Nah, sekali lagi, seorang pemenang itu tidak dibentuk dari hal-hal yang biasa, ya. Oleh sebab itu, kalau kita mengimani, ya, setiap Papi Lukas katakan kita akan mendapatkan berkat yang besar. Kita mengimani itu, ya saudara. Kalau mau dapat berkat yang besar, berarti tantangannya semakin kecil apa semakin besar, saudara? Nah, di dalam kehidupan ini terus berjuang, ya saudara. Apapun yang menjadi tantangan kita, terus berjuang. Kalau kita yang menang, berkat itu akan kita terima. Amin. Amin. Haleluya. Next. Nah, ini juga, saudara, menjadi tenang, ya, di tengah badai atau di tengah permasalahan, itu adalah kuncinya. Seperti saya tadi katakan bahwa
Firman Tuhan juga katakan bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Sekali lagi, apapun yang menjadi tantangan kita ya, entah itu berat, besar, kecil, mungil, atau mungkin wah terlalu berat saya hadapi, percayalah, itu semua ada expirednya saudara. Karena kalau kita menang, maka kita yang akan terima berkatnya ya. Tenang, ada kuasa Bapa Yahweh ya. Di dalam 1 Korintus ya, pasal 10 ayat yang ke-13. Ini ayat sudah familiar sekali ya. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu apa saudara? Setia. Dia tidak akan mengizinkan kita semua dicobai di atas apa yang kita mampu. Sebaliknya, ini apa saudara? Ini janji Tuhan. Bersama pencobaan itu, Dia atau Bapa Yahweh juga akan membuat jalan keluar agar kita sanggup menanggungnya. Nah, kenapa perlu ketenangan? Karena sebenarnya sebelum segala sesuatu terjadi, diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, itu Tuhan sudah kasih kunci jawabannya ya, sehingga kita bisa menanggungnya. Nah, kalau kita merenungkan ayat ini, ayo kembali lagi, seberapapun masalah kita, tidak perlu takut, khawatir, berlebihan ya. Andalkan Tuhan. Segala pencobaan itu diizinkan, itu berarti kita kuat saudara ya, nggak akan melebihi kekuatan kita, nggak sampai kita tergeletak. Itu janji Tuhan. Makanya kita harus ada di dalam naungannya Bapa Yahweh terus ya, di dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita harus membangun roh kita terus? Setiap pagi kita diingatkan, ayo berdoa, ayo renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Biarlah firman itu jadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Kenapa itu diingatkan? Sebab kita ini menghadapi dunia yang jahat saudara. Kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Tetapi sebelum segala sesuatu kita hadapi, Tuhan sudah kasih kuncinya ya. Nah, pintu itu dibukakan bagi kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 ya. Dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ini istimewanya anak-anak Bapa Yahweh saudara. Di tempat ini nggak ada kita yang menyangkal nama Bapa Yahweh. Semua menerima dengan sukacita, semua percaya dengan segenap hati kan? Nah, justru itu, ini kelebihannya ya. Karena kita memelihara iman, kita tuh tidak menyangkal namanya, tapi kita memasyurkan namanya, maka pintu-pintu itu akan dibuka. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, percaya tidak ada yang bisa menutup. Kalau itu berkat sudah memang untuk kita, tidak ada yang bisa mengambilnya ya. Percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya ya? Ya, pagi hari ini mungkin sederhana saja yang saya sampaikan ya, tetapi saya rindu biarlah firman Tuhan ini boleh kita tanamkan di dalam hati kita. Sederhana tetapi kita mau belajar melakukannya ya. Pelan-pelan saudara, kita ini terus digiring kepada kesempurnaan di dalam Bapa Yahweh. Enggak ada yang sempurna, tapi kita disempurnakan. Itu luar biasanya Bapa Yahweh. Makanya ketika jatuh, ayo bangkit lagi. Ketika lemah, ayo kuatkan hati, teguhkan hati. Ketika sudah ngelokro, apa saudara? Jangan menyerah, bangkit kembali. Ya, ingat ketika kita ada masalah, jangan malah
pergi meninggalkan Tuhan, pergi mengurangi jam-jam ibadah. Tetapi datanglah mendekat, carilah pribadi Bapa Yahweh, pribadi yang bisa menyembuhkan, pribadi yang bisa membukakan pintu, pribadi yang sudah menyediakan berkat. Saudara, cari pribadinya, ya. Maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Yuk, di next slide terakhir, sama-sama kita akan baca tulisan ini ya. 1, 2, 3. Jadilah kuat dan tetap tenang. Bersama Bapa Yahweh kita bisa melakukan segala perkara dan tampil menjadi pemenang. Sekali lagi saudara, kitanya, kata kita itu diganti nama Bapak Ibu Saudara ya. Imani ini supaya ini benar-benar terjadi atas hidup kita. Segala perkara dapat kita tanggung bersama Bapa Yahweh. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadilah kuat dan tetap tenang. Bersama Bapa Yahweh Yolan bisa melakukan segala perkara dan tampil jadi pemenang. Amin, amin, haleluya. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu pujian yang kita angkat bersama-sama sebelum nanti saya serahkan kepada Coach Jameson ya. Pujian ini mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu mengerti, mendengar seruan hati kita. Ya, jadilah tenang Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Yahweh itu ada melawat setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Yahweh kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Bapak Yahweh kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yahweh kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Yahweh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yahweh kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati. Yes, amin. Yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Yahweh. Saya serahkan kepada mempelainya, mengalir kuasa. Oh Yahweh, Yahweh kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Saya undang semua saudara, kita bisa bangkit berdiri. Mengalir kuasa, Kau melihat Tuhan. Hari ini mereka yang berharap kepada-Mu,
Kami percaya ada kuasa yang mengalir dari tempat yang maha tinggi. Bersamamu Dari tempat maha tinggi luar biasa mulia Kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan dan yang terluka. bukan tenang bersamamu Amin. Bukan tenang bersamamu. Yahweh, bukan tenang bersamamu. Yahweh. Haleluya. Haleluya. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Bapa segala beban permasalahan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami menyadari kami tidak pernah bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan tangan kasih-Mu Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa Yahweh, biarlah firman-Mu menguatkan kami kembali Bapa. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Bapa Yahweh, bersama dengan Tuhan Yesus Hamasiah, kami akan terobos badai Tuhan. Sebab kami percaya bersama dengan Engkau kami mendapatkan kemenangan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau memilih kami untuk kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali saudara. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tahu Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 6 sore di Kehila. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tahu Update News selanjutnya. Ya, ini ada pengumuman tambahan, yaitu Baruk Dayan Haemet atau telah meninggal dunia Ibu Sri Mulyani. Ini ibu dari Ibu Andini ya, singer yang biasanya singer bersama dengan kita di sini. Di usia 80 tahun, itu meninggal hari Jumat 31 Januari pukul 10.33. Dan sudah dimakamkan pada hari yang sama di Taman Makam Pahlawan di Bogor, saudara. Jadi kemarin ya, telah meninggal dunia. Baik, ada pengumuman yang lain lagi? Tidak ada? Saya mengundang saudara. Baik, sebelumnya saya juga ingin kasih info sedikit bahwa puji Bapak Yahweh, ya, Papi sudah jauh lebih baik. Ya, kita bersyukur ternyata memang doa saudara besar kuasanya. Ya, oleh sebab itu kita terus topang dalam doa, kita support dalam doa supaya pemulihan Bapak Gembala lebih cepat lagi. Ya, supaya bisa kembali bersama dengan kita, sama-sama beribadah dan kembali melayani kita semua di sini ya. Baik saudara, saya undang saudara kita semua bisa bagi berdiri. Kita akan menerima birkat Kohanim. Terima kasih Bapak Yahweh malam pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat yang indah ini Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Bapak kami dapat menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan, mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan petang, kami menikmati hari ini bersama dengan Engkau Bapa. Karena hari ini adalah hari yang penuh berkat Tuhan, dan kami mau terima berkat yang komplit, yang sempurna, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh, Oismere
elecha. Yair Yahweh panau elecha, wikunecha. Isa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Baru kata Bayur, baru kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baru prit bineka ufriat maka ufrifenteka syekarala beka westerot seneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanaka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata beboeka ufaruk atau betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam beshem Yeshua HaMashiach berruah kodes kile olam faid. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shabbat Shalom, selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Yevarekeka. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.